Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan di CCTV. Pastinya Sobat Kompas TV semua sudah dengar soal apa nih yang di belakang masker, kebijakan penggunaan masker yang dilonggarkan ketika beraktivitas di luar. Kabar baik atau kabar buruk? Beda-beda pendapatnya, ada yang setuju dan tidak setuju. Kita langsung cari tahu bareng di CCTV yuk. Kita mau denger kata masyarakat soal kebijakan ini. Dilonggarkan memang maskernya, tapi mereka mau melonggarkan diri atau enggak sih? Nah, Edwin dan produser Edwin juga udah cari tahu di tempat yang ramai. Langsung kita lihat yuk satu-satu. Nggak setuju sih. Soalnya kalau dari aku pribadi, namanya di ruang terbuka kan nggak tahu ya, maksudnya orang-orang itu dari mana, terus misalnya udah booster atau belum, nggak tahu mungkin keadaan badannya lagi sakit atau enggak. Jadi kalau dari aku, untuk sekarang sih, aku belum setuju. Menurut saya sih sejauh ini lebih baik masih pakai masker ya, karena masih ada COVID aja sih menurut saya kayak gitu. Terus lebih baik aja untuk mencegah polusi aja gitu. Untuk diri sendiri aja, untuk kesehatan sih sebenarnya. Ya kalau untuk saya sih setuju. Kalau dengan kebijakan tersebut saya setuju. Setuju sih. Jelas setuju ya, soalnya kan kalau di outdoor itu kita kan nggak selalu berdekatan kan. Sedangkan di indoor itu kan tergantung ruangannya, ada yang sempit dan ada yang luas. Nah kalau memang di indoor ya harus sih pakai masker ya, emang karena takutnya atau berdempetan. Cuma kan kalau di outdoor kan luas gitu ya kan, bebas. Yang bilang setuju, bilang kalau mereka udah nggak tahan lagi. Dan juga mungkin merasa aman karena udah vaksin 3 kali, sahabat Kompas TV. Tapi ada juga yang nggak setuju, bilang karena masih ada COVID, masih ada pandemi. Nah, kamu tim yang setuju atau nggak setuju nih? Beberapa hari lalu, sahabat Kompas TV, tepatnya 17 Mei 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan pelonggaran penggunaan masker ketika beraktivitas di luar. Tapi ada kata-kata lain, ada kebijakan-kebijakan lain yang mengikuti. Apa saja? Yuk kita sama-sama lihat. Nah, yang pertama, boleh tak pakai masker seperti di area terbuka yang tak padat orang. Ingat, yang tak padat orang berarti nggak boleh berkerumun. Kalau berkerumun tetap dijaga. Yang kedua, kegiatan di dalam ruangan dan transportasi publik tetap pakai masker. Jadi jangan nakal, walaupun nunggunya di halte Transjakartanya itu terbuka, jangan berarti sahabat Kompas TV lepas masker. Yang ketiga, lansia, rentan dan memiliki komorbid disarankan tetap pakai masker saat berkegiatan. Yang keempat, orang dengan kondisi batuk dan pilek tetap harus pakai masker. Jadi harus aware dengan kesehatan tubuh kita masing-masing. Melanjutkan setelahnya, sahabat Kompas TV, di sini Menkes kita, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan alasan kenapa kita boleh buka masker saat beraktivitas di luar. Nih kita lihat. Menkes bilang, Bapak Presiden sudah menyampaikan berita gembira buat kita semua. Itu merupakan salah satu bagian dari program transisi pemerintah yang disiapkan untuk masyarakat dari pandemi ke endemi. Jadi kita ada lagi dalam progresnya, sahabat Kompas TV. Nah, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki daya tahan terhadap varian baru. Bahkan di sini Menkes juga bilang tentang serosurvei yang melihat bahwa ada realitas adanya kasus yang menurun untuk varian yang sama dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Jadi kalau kata Menkes sih, pendapat Menkes soal kebijakan ini, kita sudah punya daya tahan tubuh yang kuat, sahabat Kompas TV. Jadi kita sudah dengar dari pemerintah, presiden, dan juga Menkes. Sekarang kita mau tahu kata pakar apa sih soal kebijakan yang dilonggarkan ini, sahabat Kompas TV. Di sini ada Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia, yang menyatakan di negara-negara seperti misalkan Australia mulai melakukan pelonggaran yang sama, sahabat Kompas TV. Tapi di Australia, di sini Diki bilang bahwa vaksinasi dosis ketiganya sudah melampaui 70%. Di Indonesia kan belum katanya. Jadi saya kira ini harus berhati-hati, terutama melihat situasi setempat. Lanjut, epidemiolog lainnya dari Universitas Gadjah Mada, di sini ada Riris Andono Ahmad, bilang bahwa meskipun sekarang kita tahu herd immunity tidak akan ada, tetapi semakin banyak orang yang di populasi memiliki kekebalan dan menyebabkan risiko penularannya menjadi rendah. Indonesia pada saat ini dalam situasi seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada pro dan kontra ya, sahabat Kompas TV. Di sini sih epidemiolog bilang bahwa ini kabar baik, tapi harus dilihat kebijakannya dari segala konteks. Sebenarnya sahabat Kompas TV, sebelum Indonesia menetapkan kebijakan ini, sudah banyak negara-negara lainnya yang memperbolehkan warganya untuk melepas masker saat beraktivitas. Nah kita lihat, ada negara-negara di Eropa, hampir semuanya. Singapura, Amerika Serikat, Jepang, India, dan juga sebagian negara di benua Afrika. Sahabat Kompas TV dilihat dari semuanya, kita bisa lihatlah berita-berita yang ada di luar sana. Mana negara-negara yang gegabah dan akhirnya kasusnya naik. Kita jangan seperti itu.
Nah, bicara soal kebijakan penggunaan masker yang dilonggarkan oleh pemerintah, tidak melulu bicara soal COVID-19, sahabat Kompas TV, tapi juga ada berita yang lagi heboh diperbincangkan oleh masyarakat soal infeksi dari hepatitis akut, yang awalnya memang disebutkan bahwa penyebarannya lewat apa yang kita sentuh, lewat pencernaan kita, tapi ada perkiraan dari Kemenkes yang bilang bahwa hepatitis akut ini juga menyebar lewat udara atau airborne, sahabat Kompas TV. Nah, kita mau lihat kata jubir Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, tentang hal ini. Penularan daripada hepatitis akut berat ini diperkirakan dengan dua cara. Yang pertama airborne, katanya airborne karena katanya kecurigaan adanya virus yang kita sebut sebagai adenovirus ada di CCTV sebelum ini. Nah, sahabat Kompas TV, kemudian virus hepatitis sendiri ya sebagian besar menyebar atau menular melalui makan atau fesal oral. Kebijakan yang banyak pro dan kontranya, sahabat Kompas TV. Kita mau tahu kata warganet yang ada di Twitter nih, sahabat Kompas TV. Edwin udah kumpulin, produser Edwin juga udah kumpulin. Di sini makasih Pak atas kebijakannya, tapi saya lebih cakep pakai masker. Ya, buat beberapa orang relate ya. Mungkin Edwin juga kadang berasa lebih cakep kalau pakai masker, sahabat Kompas TV. Tetap pakai soalnya gue suka ngedumel dan ngomong sendiri. Ntar kalau gue ketahuan ngomong sendiri kan dikira orang gila. Edwin suka nyanyi sendiri juga mungkin. Ya, sahabat Kompas TV, ada yang relate pasti nih. Lalu berikutnya akhirnya bisa buka masker soalnya aku ngapan kalau pakai masker, mana kalau keringetan nggak enak banget. Nah, ini mungkin orang-orang yang setuju, sahabat Kompas TV. Di sini pasti banyak yang relate, apalagi yang mungkin punya sesak nafas ya. Lalu berikutnya kalau nggak pakai masker berasa. Kita lanjut yang ini tidak boleh dibaca nih, sahabat Kompas TV. Lanjut tetap pakai masker karena terlanjur ngeborong masker warna-warni sesuai outfit. Ada yang kayak gitu. Nah, sahabat Kompas TV, apapun yang sahabat Kompas TV setujui atau tidak setujui tentang kebijakan ini, yuk sama-sama Edwin mau tahu pendapat sahabat Kompas TV di kolom komentar. Saya Edwin Chan, pamit undur diri, sampai jumpa di CCTV berikutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan juga subscribe untuk YouTube channel Kompas TV. Ini Menkes bilang sero survei menunjukkan bahwa ada realitas yang menunjukkan Tadi kita sudah dengar soal pemerintah dari mengikuti ya ulang lagi.